Gak usah kita bikin undang-undang lagi. Kalau pemegang sertifikat haki bisa dipidana. Makanya saya usulin tambahan di pasal 11. Pemegang sertifikat haki tidak bisa dipidana sehubungan dengan sertifikatnya dia. Harus ke pengadilan niaga dulu. Tapi kan kalau ini bisa terjadi kepada orang kaya, bayangkan apa yang bisa terjadi kepada orang UMKM. Kita kasih solusi. Ini lagi rame banget loh. Gimana ceritanya pemilik sertifikasi haki misalnya kok tiba-tiba bisa dipidana nih? Rusuh. Ini Frank Hutapea. Wadah. Gimana bos? Gimana ya? Aduh. Aman bos ya semua ya? Kalau nggak gara-gara Gaycraft kita nggak kenal. Iya. Makanya ini kita. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, ada Ketum Kawendra dan lain sebagainya. Iya bener ya. Iya. Gua di Gaycraft, Frank juga di sana. Ada di grup, langsung gue kenalan. Langsung kita WhatsAppan. Isunya lagi rame banget guys. Gue gini ya. Iya. Ini kan udah nyampe di Bloomberg dan DPR soroti resiko kriminalisasi pemegang sertifikat haki. Iya. Yang mana kita kalau pengen aman secara legal hukum harus haki. Ya. Cuma yang lagi viral belakangan ini adalah coba lihat beritanya ya. Ya. Nanti lihat berkas tadi itu yang laporan-laporan apa segala macamnya. Hmm. Jadi yang lo bawa nih Ya. Adel Jewelry ini Ya. sama pejuang ekonomi kreatif home industry Ya. yang disangka dia ini ternyata nyontek. Betul. Katanya begitu. Betul. Nyontek punyanya si Adel ini. Betul. Ya ini Betul. perusahaan Gede lah. besar lah bisa dibilang. Konglomerat. Hah? Konglo. Serius bro. Gue kenal rumah depan rumah gua. Udah ketemu. Tapi gue penasaran kenapa lu pengen. Oke, gue tahu lu pasti Iya. kan akan memperjuangkan, lu di Gaycraft juga Betul. pasti kan ujung-ujungnya lu memperjuangkan Pelaku ekonomi kreatif. Ya kan 27 juta, Betul. UMKM pun juga 64 juta. Betul. Gitu kan. Betul. Kesian mereka yang taunya perusahaan kecil ini, perusahaan rumahan ini, taunya coba nih lihat ya. Iya. Nah, Ini ini yang nih. katanya dipermasalahin kan. Ini nih tempat cincin. Ini buat tempat cincin ya. Ya cincin nih, ya kan. Jadi kalau diamond tuh kelihatan gede, berlian tuh di atasnya, Iya. ya kan. Di sini tempatnya kayak gini. Ini dituduh jiplak punya si anaknya Adele, namanya Michelle Lo. Terdaftar tuh punya dia Michelle Lo, Oke. gitu loh. Tapi masalahnya punya gua kan keluar sertifikatnya. Itu kan sudah melalui rangkaian pemeriksaan di DJKI. Ya. Bisa keluar nih ya? Ya bukan bisa keluar dong, sah punya gua keluar. Sah. Oke. Kalau nggak sah mana berani gua lapor ke Pak Menteri. Pak Menteri Supratman. Ya habis. Oh iya. Kan dikeluarinnya dari Kementerian Hukum ya. Kementerian Hukum DJKI. Sebentar. Ini kita mundur dulu ya. Oke. Nanti lu ceritain dari awal ya. Tapi gue dikit aja prolognya. Iya. Jadi ini kan dipermasalahin gara-gara katanya jiplak. Oke. Jadi awalnya gini. Nah, iya kan? Jadi awalnya Adele Jewelry itu di-run by anaknya namanya Michelle Lo. Jadi ada beberapa desain itu daftar oleh anaknya Michelle Lo Oke. di DJKI. Oke. Adele ini perusahaan gede bos. Adele ini biar lo tahu. Kakak Adele semuanya diamond. Wow. Kakaknya Adele. Gue lupa urutannya gimana, tapi ada The Palace, ada Mondial, yang paling kecil Frank & Co. Wah gile. Lo bayangin nggak? Betapa gede raksasanya. Seorang Hotman Paris pernah beli di situ nggak? Bukan pernah. Bokap lu? Selalu. Bokap lu selalu beli di situ? Selalu. Jadi bayangin gedenya kayak apa. Oke. Bapaknya dia Hotman Paris. Selalu beli di sini. Makanya gue ketemuin. Gue udah ketemuin pemiliknya nih. Kita kenal udah lama. Mak gue jalan-jalan sama bini lo setahun 4 kali keluar negeri. Iya kan? Oke. Jadi kan Kok jadi rame gini? Oke. Iya, maksud gue udah bilang lu tuh no case, tapi kalau lo lanjut gue lawan. Wah, ngeri. Nyokap gua ini bulan Oktober ke Cina sama bininya, sama mamanya si Michelle, mau jalan-jalan. Kan udah keluarga juga kita saling kenal. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau orang udah motivasinya uang mungkin beda, nggak ngerti kita. Uang ya. Nggak tahu kita makanya kan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi awalnya gini Pak. Jadi kenapa kita bisa nyampe di sini? Awalnya ini gue nggak ikutan perkaranya. Oke. Ini temen gue, pelapornya temen my parents, terlapornya temen gue banget, udah 10 tahun lah temen main bareng. Ini bukan orang miskin, orang kaya juga, cuma pelapornya si keluarga Adele lebih kaya. Okay. Nah, tapi kan kalau ini bisa terjadi kepada orang kaya, bayangkan apa yang bisa terjadi kepada orang-orang UMKM. Aduh. Itu yang kita harus spotlight dulu. Iya lagi. Ya. Jadi
Ntar kalau boleh. Jadi inilah, ini laporan polisinya di Barreskrim yang melaporkan Michelle Lo, pemilik Adele Jewelerly, lawan teman saya, ekonomi kreatif pelaku rumahan, karena memang pelaku rumahan. Aku males nih yang ujung-ujungnya ada kayak Amsal part 2-nya Oh, jadi lebih gitu lah. bisa lebih banyak. Jangan gitu lah. Kalau Amsal itu kan unsur kerugian negara. Jadi harus ada penggunaan uang negara baru bisa jadi Amsal. Kalau lu nggak main sama uang negara, lu nggak bisa jadi Amsal. Tapi ini kan nggak ada uang negara. Ini delik aduan biasa. Masih bisa jeblos tuh berarti ya. Bisa puluhan ribu lagi lebih dari Amsal. Wah, Gitu loh. jangan gitu lah. Ini teman-teman lagi berjuang loh. Teman-teman lagi berjuang. Iya Jadi kan kita harus dukung dong. Pemerintah sudah menyiapkan 10 triliun untuk kredit usaha rakyat tanpa dengan agunan jaminan Haki. Oh iya, lo pernah FGD tuh. Ada FGD. Iya, ya iya. kan? Ada FGD-nya. Gue ikut tuh dari OJK, dari Himbara semua ikut. Biar mereka tumbuh ya. Tumbuh dari Gekraf kita ikut bertiga sama Bu Sekjen, semua ikut. Jadi untuk program ini jalan kan undang-undangnya harus benar. Makanya sekarang dengan ketua pansusnya Mbak Sarah yang juga wakil ketua kita di Gekraf, pemerintah sedang mengusulkan rancangan undang-undang desain industri yang baru. Yang lebih menyeluruh. Saya juga kemarin ikut RDPU-nya. Disitulah saya usulkan pemilik sertifikat tidak boleh dipidana. Karena pasal itu nggak ada sebelumnya. Tapi kan nggak ada bukan berarti nggak berlaku. Iya. Ya, gitu loh. Itu kan udah unwritten rule lah di mana-mana gitu loh kan. Iya. Kalau pemilik sertifikat bisa dilapor polisi, naik sidik, nggak usah bikin undang-undang. Iya lagi. Di mana marwahnya DJKI kita, Kementerian Hukum kita yang ngeluarin sertifikat? Dan ngeluarin itu kan atas dasar ya. Atas dasar proses yang panjang. Iya, nggak mungkin. Ada pemeriksaannya, adakah baru, novelty, sanggahan segala macam. Kalau lu mau challenge bisa, tapi ke pengadilan. Pengadilan niaga digugat dulu tuh punya kita. Bukan langsung ajak ujuk lapor polisi. Malah diajarin sama dia. Malu banget. Gue lahir dari sini. Siap, Gitu loh. Oke, next. Oke, Jadi next, gini ya. nih. Jadi gue buka ini. Lanjut, Jadi lanjut. urutannya mungkin kalau lihat slide ini ya. Coba saya sambil buka di sini. Oh, ada sini. Oke. Ada. Next. Oke. Jadi Gimana sebenarnya? teman gue ini bukan klien, ini lebih dari klien, ini teman. Jadi teman gue ini dilaporkan pakai undang-undang yang lama. Undang-undang desain industri tahun 2000. Apa pasal yang dituduhkan? Dengan sengaja, tanpa hak melakukan perbuatan, memakai, mengedarkan barang yang desain industrinya sudah milik orang lain. Oke. Contoh, jadi dibilang di sini, kalau lu punya desain industri, ini dilindungi oleh Kementerian Hukum, DJKI, ya kan? Kalau ada orang lain pakai desain lo atau menurut lo sama dengan desain lo dan dijual tanpa seizin lo, dia membuat sesuatu nih, dia bikin cincin tanpa seizin lo, bisa lapor polisi, ya kan? Ini pasalnya. Oke. Pertanyaannya, kalau orang yang jualan juga punya sertifikat Haki gimana? Iya. Kan dia juga dilindungin. Iya ya. Kan gak bisa langsung laporin. Kan harusnya gugat dulu ke pengadilan. Bahkan waktu RDPU kemarin, wakil ketuanya Pak Franky Sibara nih, bekas kepala BKPM, iya, saya juga taunya gitu katanya. Tuh kan. Harusnya digugat dulu ke pengadilan niaga. Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba dilaporin naik sidik? Oh, udah naik sidik. Udah naik sidik. Karena naik sidik lah teman saya minta saya jadi lawyernya. Jadi awal tuh saya nggak ikut campur perkara ini. Karena naik sidik datang ke saya. Setelah naik sidik, abis itu Pak Ketum minta saya bantu di Gekraf. Tum, kebetulan lagi ada isu ini, boleh gua angkat ya? Angkat. Gitu. Ini emang ini kalau orang baik dibukakan jalan sama Tuhan, bos. Iya, kan ada aja ketemu jalannya gitu loh. Jadi itu. Nah, oke, slide berikutnya. Oke, lanjut. Jadi seru nih. Jadi seru. Jadi punyanya si Michelle Lo Adele Jewelerly ini tahun 2017. Oke. Terdaftar. Oke. Ingat, sertifikat desain industri berlaku dari didaftarkan. Ya. Jadi walaupun lu daftar 2017, tapi approvalnya 2018, tetap berlaku dari 2017. Semacam first to file gitu First ya. to file. Jadi tapi kan ada unsur kedua, unsur novelty baru. Bahwa kalau punya lu pendaftarannya keluar, artinya punya lu baru. Tidak sama dengan orang-orang lain. Iya dong. Jadi kalau lo mau challenge itu di mana? Di pengadilan perdata, pengadilan niaga. Buktikan bahwa
Kementerian DJKI, Kementerian Hukum DJKI sudah mengeluarkan sertifikat yang beda, yang sama dengan yang sudah pernah dia keluarkan sebelumnya. Iya. Disitulah terjadi sidang, fakta, bukti, ahli. Ini kan hak keperdataan. Itu di pengadilan niaga, di PN Pusat, bukan di kepolisian. Kalau sertifikatnya kedaftar, artinya apa? Jadi gini, undang-undang kita itu ada 2 prinsip. Yang tanpa pendaftaran dengan pendaftaran. Kalau dengan pendaftaran artinya sudah memenuhi syarat substantif, administratif, sudah diperiksa. Iyalah. Sudah diperiksa. Ya, orang DJKI kita, Kementerian Hukum kita. Oh, sekarang Kayak misalnya nama kasih solusi sudah terdaftar. Udah Itu kan terdaftar. pasti udah diperiksa dulu. Makanya kelasnya. Kan, oh iya, ada setahun nunggu 2 tahun. Itu kan diperiksa itu. Diperiksa. Saya akan buktikan setelah saya lapor ke Pak Menteri Hukum, dipanggil semuanya. Ini gimana nih? Kenapa bisa kayak gini? Udah dah ya, dipanggil Pak Dirjen, Pak Direktur, pemeriksa saya dipanggil semuanya. Barulah saya bisa dapat akses dokumen-dokumen ini, dijelaskan. Rupanya sertifikatnya si Michelle Lo ini pasti ada berkasnya. Pemeriksa yang dulu meriksa Michelle, meriksa sertifikat Michelle, dibilang ini sertifikat nggak boleh keluar. Lah, Jadi nggak boleh keluar karena tidak boleh menggabungkan desain-desain yang berbeda jadi satu. Jadi rupanya sertifikasi Michelle menggabungkan beda-beda desain jadi satu. kok bisa lolos? Ya nggak tahu. Itulah makanya lagi digugat di pengadilan niaga. Kita yang gugat sekarang. Nah, next saya akan tunjukin, ya kan? Itu. Oke. Nih ya kan. Direktur Desain Industri Kementerian Hukum Januari sudah ngeluarin surat. 13 Januari 2026. Ngeluarin surat bahwa punya yang teman saya terlindungi secara eksklusif. Oke. Selesai, ya kan? Penyidik bilang ini 2007 pidananya terjadi antara 2017 sampai 2023. Dari sertifikat gua belum keluar. Kok jadi kesana tahun nih? Mundur? Karena kan punyanya si Michelle Lo Adele kan 2017. Punya temen gua kan 2023. Jadi in between ini kan punya gua belum ada desainnya, belum ada sertifikatnya. Dibilang itu pidana. Tapi kan kalau punya gua terdaftar di 2023, artinya sebelum-sebelumnya tidak sama dengan dia. Iya dong. Bukti dikeluarin sertifikatnya. Kalau lu nggak senang sama gua, lu gugat ke pengadilan niaga. Buktiin di situ punya gua sama malu, bukan lapor polisi. Ada apa nih? Gitu loh. Kok nggak sidik? Kok dibantuin? Gitu kan? Gila, gue demen banget sama Frank tuh. Iya, Berani banget nih orang. Ada apa emang kira-kira? Nggak ngerti. Itu yang harus cari tahu gitu kan? Oke. Kok orang kaya langsung laporan bisa naik sidik gitu loh. Itu yang ditanya. Yang bisa membatalkan sertifikat hanya pengadilan niaga. Oke. Itu betul. Orang kaya bisa naik ke sidik, terus jadi korban pejuang ekonomi kreatif rumahan. Iya. Waduh. Gimana nih? Ini gini-gini mulu dah. Itu Ayo dong, terus, benerin dong, rapin dong. Ini gimana ekonomi mau tumbuh nih, yang kecil-kecil mulu yang kena dah. Masalahnya pemerintahnya di sini melindungi. Itu pemerintahnya bilang buka semuanya. Iya kan? Pemerintahnya kan bilang gini nggak salah. Makanya gua nggak mungkin lah berani sampai ngomong kayak gini kalau Pak Menteri Hukum nggak dukung habis. Emang lu udah berkabar sama beliau? Udah menghadap. Saya udah ketemu istilahnya, Pak izin saya ada kayak gini Pak, mohon arahan gimana. Oke. Pokoknya dipanggil semuanya, dibilang kalian tidak boleh belain Frank, belain hukumnya apa. Oke. Dibuka, Pak ini memang ini nggak salah Pak. Ini terlindungi, keluar sertifikatnya. Kan beliau juga kan pembina kita di Kekraf. Iya. Itu dan kita udah MOU kan dengan Kekraf dan Kementerian Hukum. Ini. Oke, gini Frank. Si Adel Jewelry ini 2000 berapa? 17. Ini saya ada gambarnya. Okay. 2017. Ya. Dia 2017 sudah terdaftar secara resmi. DJKI segala macam ya. Ini urutan nih. Sorry, next. Oke. Ini menarik nih. Next sidiknya 2025. Oke, nih, next. Inilah sertifikatnya pelapor si Adele Jewelry. Yang kiri 5 gambar jadi satu sertifikat, Bos. Lu boleh nggak 5 merek jadi satu sertifikat? Nggak bisa. Ya nggak boleh. 5 gambar jadi satu sertifikat. 5 gambar jadi satu sertifikat itu kan beda-beda. Sedangkan punya temanku satu yang kanan. Aduh. Coba kayak gini. Digabung-gabungin. Digabung-gabungin, mau ngirit kali. BNPB-nya penerima negara bukan pajak kan harusnya 5 gambar ini. 5 sertifikat. Oke.
Berbeda-beda satu sertifikat. Oke, next. No, tampak depan. Punya ada 5. Punya gue 1. Oke. Berarti kan 5 gambar. Yang boleh itu adalah set. Botol. Iya, dia Ada ini, ada tutupnya. Jadi ini, yang boleh 5 gambar yang berbeda-beda dalam satu nomor adalah kalau set. Meja kursi yang satu paket. Botol dengan tutupnya. Ini boleh. Kalau ini 5 alternatif. 5 gambar. Oh iya. Beda-beda, nggak boleh jadi satu, gelondongan, gitu loh. Next nih. Nggak boleh. Nah, inilah yang dituduh. Ini punya Michelle, ini punya teman gua. Coba, kan beda. Yang satu lingkarannya di dalam lingkarannya gede nih, bulat-bulatannya. Iya, ini. Yang punya gua ini garis aja kagak lurus. Ada 2 sama 3 tuh garis dalamnya. Ini Iya. kan satu tuh. Satu. Dan Ini- juga ini garis kayak ada lingkaran di luarnya kan. Iya. Kalau yang punya gua itu kan beda dah tuh, zigzag. Ada kayak zigzag kayak Iya, gitu. ada beda. Nggak usah lah dicari-cari. Gimana sih? Iya kan? Dia mau apa sih sebenarnya? Nggak tahu motivasinya apa nih? Menguasai pangsa pasar kah? Kita nggak tahu. Gitu loh. Kita nggak tahu. Kenapa jadi gue yang takut? Tapi kan bisa dilihat kan. Kita fair lah, kita buka-bukaan gitu loh. Penyidiknya juga teman gue juga semua. Tapi ada saatnya di mana gue harus bersuara. Oke. Tadi kalau bilang penyidikan temen lo Iya. anyway lah. Ini kan dua sesuatu yang beda ya. Maksudnya Iya. ini kayaknya anak gue juga ngeliat ini beda ya. Iya, Anda Anak gue kelas 2 SD guys. Pasti tahu Ini ini beda. sama nggak Mas gitu ditanya. Coba deh. Iya, coba ini beda. Oke, Coba. sebentar. Ini di dua hal deh. Yang pertama, ya meskipun tadi lu udah sarkasin ya. Ini tujuannya apa gue juga nggak tahu. Nggak ngerti tujuannya Apakah apa. menguasai pasar? Tapi yang kedua, kok bisa naik sidik dengan kondisi yang Naik berbeda? sidik. Ya makanya pertanyaanku simpel. Kok bisa naik sidik? Berarti di mana? Kepolisian. Di Barreskrim. Barreskrim, kan? Di Exus. Iya. Kok bisa naik sidik? Tapi justru gue nanya nih. Tapi yang bentuknya berbeda. Ya makanya. Nggak, maksudnya apa ya dasarnya dari pihak-pihak terkait atau aparat penegak Gue hukum kagak kita? ngerti, gue juga nanya. Oh, dasarnya waktu. Menurut dia ini mirip, kesamaan pada umumnya. Satu, kedua, bahwa ini barang ini sudah ada sebelum 2023. Tapi kan sertifikat gue keluar 2023. Artinya belum ada yang, bahkan jangankan sama dia, sama orang tahun 1900 pun di sana beda. Karena punya gue terdaftar. Iyalah. Melalui Iya. serangkaian pemeriksaan. Pasti. Orang yang sudah ahli gitu loh. Pasti. Kan Itu. di DJKI atau Haki aja pun kalau penyebutan nama generik juga itu kan Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bagusnya Kementerian Hukum kita nih ya. Ini buat Pak Menteri Supratman saya apresiasi. Kita support Anda. banget. Iya, iya kan penyebutan Iya. terlalu generik nggak boleh. Nggak boleh. Gua pun makanya kenapa salah satunya kasih solusi ini pun juga bukan kasih spasi solusi. Betul. Itu tanda kutip ngakal-ngakalin selain memang Ya biar memang itu kekinian temuan ya. lah. Itu Iya. temuan. Iya kan? Itu adalah penemuan gaya baru. Iya, gitu loh. akhirnya bisa lolos. Lolos. Nah, ada juga mungkin unit-unit gue yang namanya ada kemiripan, gue ada juga brand-brand Ada. yang nggak lolos bro. Nggak lolos. Ya udah gue taat aturan hukum gitu. Tahan aja. Tapi kan kita nanya konsultasi, enaknya gimana Pak? Iya. Kecuali kita udah pakai ini 10 tahun. Ini udah jadi trademark saya. Ada solusi nggak Pak? Gitu loh. Kayak banding gitu ya. Kayak banding. Itulah Oke. juga yang lagi diatur di rancangan undang-undang yang baru. Komisi banding apa segala macem. Kalau merek, semua desain ini ada semua kok. Oke. Gitu. Lanjut ya. Next. Ini beda sih kalau penglihatan gue beda. Beda, tadi ya. Oke, beda, lanjut. beda. Nah, tahun 2018 rupanya sudah pernah keluar sertifikat oleh pelapor yang bunyinya ini summary-nya ya. Surat asli ada di bawah, saya tunjukin. Sertifikat milik Michelle tidak diperkenankan mencampurkan beberapa desain yang berbeda dalam satu permohonan desain industri. Kenapa bisa keluar dulu? Itu. Jadi yang gambarnya tadi beda-beda gambar jadi satu nomor sertifikat, sebenarnya pemeriksaannya sudah nggak kasih keluar. Kok bisa keluar? Nggak tahu. Pemeriksanya nggak keluarin. Tapi atasannya kali. Iya kan? Ya itu gimana? Orang ini orang jujur, dia bilang ini dia keluar suratnya. Surat ini yang kasih dia. Oh. Ini Pak Andi yang kasih gua. Pak, ini saya lu bilang gini, surat kayak gini. Oh. Makanya Pak Andinya sekarang lagi diperiksa jadi ahli di sini. Oke. Sama saksi di perkara saya. Frank, mungkin Ya. nggak kalau ya ini contoh secara Ya, global aja ya. dulu ya, global. Ah. Misalnya dia ngajuin terus nggak keterima.
oknum pengusaha atau pemilik brand ini nyogok. Nyogok Gini. oknum-oknum di kementerian. Tahun itu loh ya. Sebelum menteri yang sekarang jabat misalnya. Jadi gini, hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari ada atau enggak. Ya kan? Oke. Tapi yang kadang-kadang bikin orang curiga adalah kok ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi bisa terjadi. Di situ ngerti maksudnya kan? Maksudnya bablas gitu. Bablas gitu loh. Terlalu ya Sebuah kebablasan bisa terjadi tanpa ada sebab, itu orang bertanya. ya. Ya, kebablasan gitu loh. Di situ itu sangat disayangi gitu loh. Karena apa? Karena kan ekosistemnya yang terdampak. Iya. Gitu kan. Gitu Oke. loh. Gini, kalau saya gini lah. Orang mau bantu pasti bantu. Cuma lu bantuin dong orang yang dibantu. Oke. Ngerti kan? Ngerti kan? Iya. Ngerti kan? Oke. Lu bantuin orang iya, tapi lu bantuin juga orang yang bantuin lu, jangan bikin hidupnya susah juga. Gitu loh, ngerti Iya, kan? iya. Ngerti kan? Oke, Jadi ada gitu loh. Jadi lu jangan suruh orang nabrak kaca. Iya benar. Iya kan? Itu. Jadi maksudnya gimana ya? Maksudnya yang kayak gini-gini kan harusnya tidak terjadi gitu loh Oke. kan. Ini timing aja garis tangan ini, tiba-tiba gue pegang perkara ini diminta ketum jadi kabit hukum Gecraft, terjadilah. Iya. Inilah kita gitu loh kan. Siap. Ada materi, kebetulan pemerintah lagi menggodok rancangan undang-undang desain industri. Jadi bukan revisi bentuknya. Jadi undang-undang yang dipakai melaporkan klien gua tahun 2000 ini lagi diubah. Oke. Lagi diubah. Namanya rancangan undang-undang desain industri. Jadi bukan revisi, dibikin rancangan, jadi lebih gede lagi. Gitu. DPR berarti ya? DPR, tapi usulan pemerintah undang-undang ini DPR semua partai setuju. Ini tujuannya apa? Buat perlindungan hak konsumen, buat Perlindungan hak-hak pelaku ekonomi kreatif. Oh, Karena ketum iya. kita anggota di situ pansusnya. Ya. Yang jadi masalah kemarin saya kan diundang mewakili Gecraft. Saya bahas perkara ini. Saya cuma satu poinnya, nggak usah kita bikin undang-undang lagi. Kalau pemegang sertifikat haki bisa dipidana. Iya, percuma. Percuma, bisa naik sidik LP-nya. Ngapain? Ngapain? Makanya saya usulin tambahan di pasal 11. Ya karena pasal 11 adalah menyangkut pelindungan pemegang hak. Jadi saya tambahin, pemegang sertifikat haki tidak bisa dipidana sehubungan dengan sertifikatnya dia. Harus ke pengadilan niaga dulu. Iya, kayak tadi lu bilang, Itu- ngapain tiba-tiba langsung ke kepolisian? Pak gitu? Franky Sibarani, wakil ketua pansusnya, bekas kepala BKPM, itu masa juga tahu. Iya. Ada di YouTube kok. Ngapain gue bohong live begitu? Oke. Ya, coba. Ya. Oke, lanjut. Next. Ini yang saya tunjukkan adalah materi presentasi saya kemarin waktu di RDPU Iya. gitu loh. Oke, next. Oke. Nah, ini Instagramnya Adele Tahun? yang kita duga sudah dia postingin sebelum terdaftar desain dia. Lah, Kan jadi udah dipakai sebelum didaftarkan. Which is nggak apa-apa lah, oke, ini satu ya kan. Oke. Kalau dia merasa ini punya dia kan dia pakai hak sah-sah aja. Jadi ini saya masih bisa maklumin. Tapi yang saya tidak bisa maklumin yang berikutnya. Ini adalah desain-desain yang menurut saya dan tim lawyer diduga mirip dengan punya dia dan sudah keluar di mana? di publik oleh orang lain. Di tanggalnya sebelum tanggal pendaftaran sertifikat dia. Nah, Ada puluhan. sebentar. Mungkin nggak kalau misalnya Adele ini Dia nggak tahu. atau nyontek? Bisa nggak tahu atau nyontek. Enggak kan? Iya, makanya justru gue Kan nanya. 50-50 nih, flip of a coin. Oh, Tapi ada lagi yang menurut saya lebih aneh lagi. Rupanya di DJKI saya dapat ketemu dan dibantu juga data-data oleh teman-teman. Ada sertifikat yang sudah terdaftar di DJKI kita yang mirip. masa sih? Di bawah terus saya tunjukin. Jadi kompleks, jadi seru nih. Nih, toko Hong Kong 2016 diduga mirip. Tapi kan derajat kemiripannya kan ntar biar penyidik yang memutuskan Iya, atau iya. pengadilan waktu pas digugat karena kan lagi digugat nih. Oke. Hari Kamis sidang pertama Oke. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oke. Ini akan ntar dibuktikan situ hakim. Oke, next. 2017 diduga mirip. Lah iya. 2016 toko Hong Kong nih, ya kan? Next 2016, 2017.
Oh, ini setahun sebelum punya dia keluar. punya dia keluar. Next. Oh, ini iklannya nih kan. Tapi kan tingkat kemiripannya beda-beda gitu kan. Iya, Ntar biar hakim yang memutuskan. Iya. Ini bukti semuanya udah ada di gugatan. Meskipun di sini lo bisa bilang mirip, kayak tergantung nanti hakim ya. Hakim, karena kan yang memutuskan hakim. Kan pengadilan niaga. Iya, harus. Ini kan di pengadilan niaga ntar, gitu kan. Next. Oke. Nah, ini kan ini Nah, iya. bukannya. Next. Oke. Next. Tuh, ya kan? Lah ini mah mirip ya. Makanya, tapi kan biar hakim yang memutuskan. Ya, ini yang gua yakini ya mirip ya. Biar hakim. 2016 loh, toko Hong Kong, ke Hong Kong pesawat cuma 3 jam. Next. Ya. 2016 ya kan, tuh toko Hong Kong. Yang ngasih ini siapa? Yang ngasih ini klien gua. Ya kalau klien gua aja bisa nemu, masa dia nggak bisa nemu? Ya ibarat gini bos, ibarat kita lawyer, kita tahu lawyer Singapura siapa, lawyer Hong Kong siapa, lawyer di Amerika siapa, maksudnya kayak apa. Kalau lu toko diamond di Jakarta, lu tahu nggak toko diamond di Hong Kong, toko diamond di Singapura? Ya, mesti tahu lah. Tahu lah, Pak. Ya kan bisa jadi referensi. Biar referensi gitu loh. Tahu barangnya belum tentu, tapi tahu toko itu mungkin bisa jadi tahu. Gitu kan. Next, eBay. Oh, di eBay ada juga? Ada. Ada eBay. Ini eBay yang ngasih malah pemeriksa DJKI ke gua. Lah, oke. Oh, dia Pemeriksa ya, Bang, gua ketemu nih Bang, mirip lagi yang punya Padel katanya. Oke. Iya, mereka juga banyak yang nggak tahan bos. Oh. Risih mereka. Jadi mereka bantu. Dia juga nggak, maksudnya gini loh. Kita harus hormati lah. Mereka ini kan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun hidupnya berkecimpung di dunia ini, ya kan? Mereka tuh sangat risih gitu loh. Dia bantuin ku nyari kok. Ini aja nih eBay. Tahunnya ada di aksesnya tuh 2016 Oktober. Jangan kan toko di Hong Kong ya. Maksudnya kan dari eBay aja udah bisa jadi gampang banget referensi ya. Ya tinggal kan ini kan marketplace. Ya, dan yang ngasih gue bukan toko dokumen, yang ngasih gue bukan toko berlian, yang ngasih gue pemeriksa DJKI. Langsung dari sana ya. Langsung dari dia. Ini pemeriksa DJKI yang ngasih gue, bisa ketemu. Waduh, ini seru nih Adel nih. Terus next, ini yang terdaftar di DJKI. Oke. Kiri punya pelapor, kanan punya pembanding yang terdaftar, ya kan? Berarti kalau gua aja dibilang mirip dengan dia dan naik sidik, berarti harusnya yang 2016 ini punya si Wing Yang Geng ngelaporin Michelle juga harusnya naik sidik. Oke. Bener ya? Oke. Punya gua kan jauh sama dia. Punya ini juga jauh, tapi ya mirip-mirip lah. Iya. Kalau punya gua dilaporin Adele Jaworli, dilaporin Michelle lo naik sidik, harusnya dia berarti punya dia kalau ngelaporin Michelle lo juga naik sidik. Tinggal gua harus cari nih orang di mana nih orang nih. Gua cari minta surat kuasa gua sama dia. Iya. Gua bikin laporannya di penyidik yang sama. Lu apa yang naik sidik kebangetan lo, gua bilang. Iya, harusnya fair, dia juga bisa naik ya. Punya gua sama ini mirip, punya ini mirip sama mirip. Kalau dia ngelaporin gua naik sidik, berarti kalau gua pegang si Wing Yang Games Jaworli ini 2016, laporin naik sidik. Ini kan duluan dia. Oh, bisa potensi lebih menang lagi tuh. Lebih menang lagi. Karena duluan deh. Udahlah, Adele, cabut aja LP-nya daripada kemana-mana. Bakal panjang nih urusan. Panjang nih urusan. Iya. Jangan dipikir semua orang tuh bego gitu loh, ya kan? Nah, oke. Lihat tuh, punya dia yang games ya punya dia, kiri yang punya si Michelle lo 5. Punya orang 1 tuh kayak gitu. Dari gabung-gabung. Dia kenapa 5 bisa jadi 1? Kagak ngerti. Makanya pemeriksaan di Mardani ngeluarin surat. Tidak boleh menggabungkan yang beda-beda jadi 1. Gue juga mau kalau begitu. Iya kan logikanya gitu kan. Karena kita taat aturan ya kita nggak ngelakuin aturan itu. Kita nggak lakuin itu gitu loh. Yang boleh adalah set. Nah ini yang boleh. Berbeda-beda gambar jadi 1 nomor. Karena kayak furnitur tadi ya. Furnitur, sepasangnya, botol tuh ada tutupnya. Tutupnya itu panci sama tutupnya. Nah, setelah sebelumnya saya tanya ke direktur DJKI, direktur desain industri, dia bilang tidak diperkenalkan mencampurkan beberapa desain yang berbeda dalam satu permohonan. Ini Pak Direktur mah ikutin hukumnya aja. April. Apabila uraian menggabungkan seolah-olah satu kesatuan, maka desain berpotensi bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Artinya diduga melanggar. Iya. Tuh. Apa Michelle tadi ya? Michelle lo. Oh, dia niatnya
Nggak ngerti deh. Ya mungkin niatnya baik, pengen nggak ngerti mau ngapain. minta dia. perlindungan, tapi Iya. nyatanya kalau dipanjangin terus kayak begini, kalau kebuka Ya seperti makin ini, kebuka. makin kebuka malah takutnya bumerang ke dia ya. Ke dia. Makanya waktu itu hari Paskah gua ketemu bapaknya. Gua ajak Terus? makan di Kelapa Gading. Terus? Gua sampai telat makan siang sama mak gua. Terus Restorannya gue sebutin. Grindor, belakang rumah kita. Istrinya dateng, bapak mamanya Michelle makan sama gua. Gue bilang, "Om, tante, kita kan temen udah lama nih, keluarga kita deket. Ini kalau perkara lanjut, saya ribut sama tante, sama om. Cabut aja. Karena perkara tante ini parah banget." Gitu loh, nggak usah. Saya karena udah- lu udah baca bahwa takutnya malah kesian ke dianya ya. kasian ke dia aja. Oh, lu udah baca itu. Sebelum ini semua, hari Paskah, gue udah ketemuin. Coba kenapa mereka nggak percaya? Oh, ntar saya tanya mantu saya, karena mantu saya yang ngurus. Saya tanya anak saya anak yang ngurus itu kan. Oke. Minggu depannya RJ di Mabes, Restorasi Justice kan, dipertemukan oleh penyidik. Oh enggak, perintah klien gue lanjut terus katanya. Kata lawyernya si Michelle. Ya oke, gue layanin. Gue kurang baik apa lagi sebelum gue ramaikan Oke. ini kan udah gue ketemuin. Misalnya gini, Ah, ini kan udah kebuka nih. Mungkin dia juga Iya. belum tahu kan. Ternyata lu segamblang ini buka, akhirnya dia gue jadi nggak tahu. mungkin Nggak tahu takutnya, lawyernya ngasih taunya beda kali. oh, bisa kena juga Iya, dianya. gue nggak tahu. Kena Lawyernya permainan. juga tetangga gue. Bapaknya gue kenal, anaknya gue kenal. Nah makanya maksud gue dengan lu buka kayak begini kan, ini justru mereka belum tahu sedetail ini lah ya. Betul. Kita kupas di sini. Gue Anggaplah dia harus udah tahu. asumsi belum tahu ya. Iya. Gue asumsi belum tahu. Oke, boleh aja. Ah, Nah, maksud gue begitu ngelihat seperti ini, misalnya doang nih, ya. kalau tiba-tiba ketakutan Iya. gara-gara kayak, waduh, iya juga ya, kita malah blunder nih takutnya Damai. nih. Cabut. Nah, misalnya dia mau cabut LP, lu terima? Cabut, terima. Nggak apa-apa tuh, Dam? Gak apa-apa. Apa lu nggak jadi serang balik, lu nuntut balik gara-gara pencemaran nama baik? Enggak, ini bukan pencemaran nama baik. Ini menurut gua terima kasih ada perkara ini. Jadi pembelajar buat aircraft. Oh. Kalau kita ngajar konten. iya Iya, juga tapi ya. kan ini kan buat 27 juta pelaku UMKM di Indonesia. Iya, Pelajaran hukum. itu penting tuh. Itu. Makanya kenapa Frank Hutapea ini jadi kepala bidang hukum Gua di suka aja bahas Gcraft. ginian gitu loh. Ini menarik gitu loh. Coba misalnya ada Michelle ya, ini kan Iya. Adel Jewelry ini Eh, udah dibuka seperti ini. Misalnya, ini masih ada waktu nih, iya, iya. masih ada waktu. Next undang Michelle ke sini. Oh gitu, oke. Nah ini masih ada waktu. Berarti kalaupun misalnya dia mau cabut LP, itu lu maafin, damai. Maafin, klien gue mau maafin, gue gak pusing. Oke. itu- Malah di RJ terakhir, yang setelah gue ketemu bapaknya, kan kita RJ di Barreskrim. Ketemu, Oke. misalnya nggak datang, yang datang lawyernya. Dibilangnya permintaan maaf mengganti rugi uang. Hah? Beneran. Jadi kita ini dilaporin kerugiannya 150 M. Oh. Jadi di mobil perdamaiannya kerugian ganti rugi uang dan minta maaf di mana ke orang nggak tahu. Gue bilang, oh kita ribut aja, gue bilang. Jadi dia minta 150 miliar. Gue nggak tahu minta berapa, tapi kerugian yang ditaruh di laporan adalah 150 M. Kerugian yang Oke. di laporan. Anggaplah kerugian itu adalah 150 M yang minta ganti rugi, misal. Iya. Misal 150 miliar. Pilihan lu kenapa lu naikin seperti ini berarti ya Orang bisa melihat. Ya, oke. tadi Dan ngapain lu bayar juga berarti? ngapain gue bayar juga kan? Emang kata anak lo jadi beda. Iya betul. Iya nggak? Iya, Ya ini maksudnya kasihan pemerintahnya bikin program 10T kredit usaha rakyat dengan jaminan haki. Untuk mendukung itu dibuat undang-undang yang bagus. Makanya sekarang lagi disiapkan rancangan undang-undang desa industri untuk memperbaiki undang-undang tahun 2000 yang dipakai untuk mempidanakan Aduh. klien gua. Iya. Tapi penegakan hukumnya kayak gini. Kan ini kan bukan di kementerian. Iya. Saya sampai nanya ke pemeriksa DKI, Bang, ini kok kayaknya gampang banget case-nya. Kalau gue salah kasih tau gue. Enggak, kalau lu salah juga kita gak berani kali bantuin lu katanya. Oh. Ini juga ngomong mereka semua. Karena ini udah sebenarnya gampang kelihatan banget kelihatan gitu ya. banget. Gitu loh. Oh. Tapi keburu naik sidik. Tapi kan naik sidik sebenarnya bisa di SP3 juga kalau mau. tutup perkara ya. Itu perkara, tidak ditemukan pidana. Never too late lah. Tapi jangan gitu dong caranya dong. Oh iya Ini bisa. nggak? Ini udah benar nggak boleh. Ini menurut saya enggak lah. Dia punya hak menggugat Ya. sertifikat teman gua di pengadilan niaga.
Kalau itu sudah digugat batal dan orang yang masih jualan bisa di LP. Betul, setuju gua. Jadi gugat dulu sertifikatnya sampai putus final inkrah. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Setelah final baru kalau masih jualan nih, lapor di Barreskrim. Setuju. Nggak tiba-tiba bypass langsung Nggak tiba-tiba bypass langsung dipidana, nggak boleh gitu loh. Oh, Gitu loh. Gua maksudnya kita juga lawyer lah gitu loh kan. ini kan Ini mau jadi pembelajaran. Kenapa? Belum tentu semua pelaku aircraft ngerti. ya. Belum tentu penyidik satu Indonesia juga ngerti. Ya. Kan lapor polisi bukan hanya di Barreskrim, bisa di Polres, bisa di Polda. Ya. Ya kan? Iya. Itu. Belum Oke. tentu mereka ngerti. Makanya kenapa saya kasih pencerahan ini. Penyidik yang pegang perkara juga belum tentu ngerti. Bisa jadi betul. Bisa jadi. Iya betul. Iya enggak? Makanya tiba-tiba langsung naik Naik gitu ya. sidik. Naik sidik. Jadi gini. LP-nya Oktober 2023. Oke. Oke. Sertifikatnya keluar September 2023. Jadi udah saat di LP kan itu pun sertifikat udah keluar, Bos. Oh. Cium-cium aroma-aroma nih. Nah, itu dia. Kan bingung coba. Nih, kalau kita ngeliat dari sisi makro atau pemerintahannya teman-teman, tadi Iya. kan ada rapat juga ya. RDPU. Ya, RDPU dan pemerintah juga akan ngeluarin 10 triliun. Ya, Sudah apa belum? saya cek, saya lupa. Oke. Tapi itu sekarang yang saya ikut FGD-nya tahun lalu. Oke, 10 triliun Dari untuk Himbara. dari Himpunan Bank Negara. Iya, Oke, dari situ perintah ya, presiden itu. perintah presiden kan Iya. ya mungkin Mandiri, Iya, BNI, BRI gitu ya. Itu ngeluarin 10T untuk pertumbuhan eskalasi teman-teman pejuang ekonomi kreatif. Betul. Konten kreator apa segala Semua. macamnya ya Dengan kan? jaminan sertifikat haki. Iya itu dia tuh. Nah bayangin tiba-tiba Hmm. serba salah nih. Kayak gue mundur dikit deh, kasus Amsal Setebu. Yes. Itu aja kan akhirnya memukul kita semua tuh bahwa Betul. kita pengen dapat peluang untuk kolaborasi bareng sama negara. Betul. Tapi dengan ada seperti ini jadi males. Dan Betul. Amsal pun pernah duduk juga di sini ngomong Betul. kasus dari 131 perjalanan 130 Hari, hari iya, itu ya. iya. Perjalanan dikumpulin semuanya aspirasi-aspirasi dari para teman-teman pejuang ekonomi kreatif. Paling nomor satunya adalah tentang ketakutan dengan berbisnis pada pemerintah. Betul. Itu Jangan pun kan pemerintah, lu udah kayak gini juga Itu. mau bisnis nggak Nah. pemerintah juga takut kali. betul. Bisnis sendiri juga takut kayak gini. Iya, karena gue modal haki bisa dapat kur, tapi dengan kasus seperti ini, Betul. gue nggak mau. Nah, ini efeknya malah jadinya mereka nggak tumbuh-tumbuh. Wah, efeknya makro. Ih, kesian. Kasihan. Uang nggak muter di bawah ya? Uang nggak muter gitu loh. Kenapa gue berani nyuarakan perkara ini? Karena orang-orang harus tahu perkara ini ada, regulator tahu perkara ini ada, DPR tahu waktu lagi bikin undang-undang. Iya. Makanya gue usulin, sebenarnya pemilik sertifikat haki tidak bisa dipidana, tidak bisa dilaporkan pidana sehubungan dengan sertifikatnya. Itu adalah unwritten rule. Semua orang tahu itu. Cuma mungkin ada orang-orang yang belum paham atau memilih untuk tidak paham. Jadi, gua usulkan di undang-undang yang baru ini di rancangan masukin di pasal 11-nya. Pasal 11 itu apa? Pasal 11 itu adalah hak dari pemegang sertifikat. Gua masukin hak untuk tidak dipidana sehubungan dengan sertifikat yang dia milikin. Oke. Itu yang gue minta. Tidak bisa pemilik sertifikat haki di sini. Karena apa? Sebenarnya itu udah berlaku tanpa disebutkan. Itu penyidik masih naik sidikin, jadi gue minta Iya. masukin gitu loh. Oke. Itu. Ini masih ada waktu. Gue nggak tahu kalau secara hukum ini waktu yang dengan ada tayangan seperti ini, dengan udah naik sidik juga, Iya. itu kan pasti kan nanti kan akan undangan-undangan berikutnya gitu Iya, ya, iya. ke Barreskrim lagi apa segala macamnya. Sebelum sampai ke sana, ya tutup damai, ya kan tutup. Iya. Perkara apa segala Atau macamnya, SP3 atau cabut LP, iya. atau cabut LP. Betul. Itu berapa lama nunggu sana? Mumpung ini masih ada cabut waktu. LP. Biar misalnya siapa tahu kan lagi nonton dan Iya. mikirin ini kan. Cabut LP langsung waktu abis lagi nonton sambil cabut juga bisa. Oh bisa gitu ya? Bisa dong. Tinggal telepon lawyernya bikin surat. Oh. Jadi untuk semua yang nonton ini, yang karyawan Adel Jewerli, teleponlah bosmu. Oke. Tahu kok di Kelapa Gading ada berapa tokonya? Lu berarti tahu banget ya? Ibu bukan tahu banget tuh gimana bapak ibu gak beli berliannya di situ. Berarti kontributor revenue mereka. Kontributor selama berapa puluh tahun ya? Bukan cuma setahun. Iya buat revenue mereka. Iya makanya. Tahu, mak gue mau keluar negeri sama bininya, sama mamanya Michelle. Oke, misalnya tiba-tiba naik ke atas. Ya.
rusuh lah pokoknya. Udah Rusuh. kelarin aja semuanya, Iya. ributin apa segala macamnya. Nasib karyawan ini gimana? Ini bisa kalaupun misalnya lu menang dia kalah, dia tutup, disegel. Siapa menang? Lu menang, dia kalah. Ini misal doang nih. Enggak. Kalau menang ya udah kita business as usual. Oh gitu. Cabut LP udah, nice to know you. Tapi Oh. bayangkan berapa banyak orang yang mungkin nggak tahu ya, mungkin bakal mikir 2 kali beli tempat kalian. Wah, iya. Kalau lu kayak gini-gini pelaku aircraft, gitu kan? Iya Iya benar. nggak? Udahlah, ini Oh iya, kita soalnya- ngerti iya, kan? iya. Semua orang dagang punya gaya masing-masing, punya cara masing-masing. Tapi jangan gini dong. Gue suka tadi yang lu bilang narasinya adalah orang akan mikir 2 kali untuk ke tempatnya Adol Jeweler tadi. Iya. Boleh gue minta keterangan lebih lanjut nggak? Iya. Misalnya kayak contoh, ketakutannya kenapa? Karena begitu dia jadi konsumen, terus ujung-ujungnya ternyata itu adalah barang yang mungkin disinyalir Ya, maksudnya apa? this is how you treat. Gini loh. Berlian itu siapa sih pembelinya di Indonesia? Yang menengah ke atas. Menengah ke atas? Enggak juga. Ah, Menurut nggak juga? gua. Ada orang yang kerja habis-habisan untuk beli the first wedding ring. Oh bisa. Ada orang Iya, yang iya, iya, iya. beli cincinnya itu untuk propose, ya kan? Iya. Ada orang yang beli cincinnya untuk bikin senang ibunya, Oh, bikin iya senang juga ya. adiknya. Hmm. Di situ angle-nya. Ini orang yang nabung, dia punya sweat and tears, you know. Hmm. Semua mereka punya capek kerja, tabungan apa. Mungkin ada yang sampai nggak jadi beli motor gara-gara mau beliin istri cincin. Oh iya. Iya. Ya kan? Iya. Gitu Gue tahu loh. ada teman gue pernah cerita seperti itu. Ujungnya dia beli di mana gue juga nggak tahu ya. Tapi Iya, intinya tapi ngerti gue mau kan? nyenengin istri gue Iya, nih. Iya, iya. Bayangin itu orang-orang itu. Bisa aja ada pasti konsumen kalian banyak yang UMKM, tapi bukan pelaku aircraft ya. Iya. Cuma UMKM aja, Iya, ya iya. kan? Oke. Lu pikir mereka masih mau beli abis lihat lu giniin aircraft? Oke. Apa konteksnya? Kenapa dia nggak mau beli lagi? Iya, maksudnya kayak I give money to people like you. Oh. Gua nyenengin orang tapi dari toko yang bermasalah misalnya. Ya toko yang diduga Yang melakukan hal-hal seperti ini kepada pelaku aircraft gitu. Toko yang diduga melakukan seperti ini pada Gue kasih contoh. Waktu itu ada tas ya Eiger ya atau apa ya, yang gara-gara tahu ini yang review. yang review, yang Yang review. adminnya Iya, terus langsung marah atau apa. saya nggak apa istilahnya dia nggak mau kalau di review seperti itu. Iya, boykot kan? Iya, rame se Indonesia Makanya. habis. Habis. Soalnya yang review itu kan pejabat ekonomi kreatif. Itu dia, YouTuber kan? YouTuber gitu loh. Hati-hati sama Hati-hati. pejabat ekonomi kreatif nih. Kemarin Amsal aja dibela bisa-bisa kan Ada haknya. hal-hal yang tidak perlu dilakukan gitu loh. Ada case-case yang lu perlu mengalah untuk menang. Hidup ini nggak perlu semua dimenangin. Ada hal-hal yang dimana lu mengalah untuk menang gitu loh. Cuma kan rugi 150 miliar. Rugi 150 miliarnya, tapi apakah itu karena pelanggaran hukum orang lain atau karena hitungan bisnis loh? Oh iya, belum tentu ya. Belum tentu. Kita juga sama-sama pedagang ya. Bisa jadi gara-gara cash flow, gara-gara atau kita nggak keputusan tahu. bisnis. Heeh. Iya juga ya. Kan cuma kebuka coba. Gara-gara dia ngelaporin kita jadi gugat dia. Kan itu jadinya. Kalau bikinnya dari AI, Nah, kira-kira menarik itu nih. seperti apa? Kalau bikin dari AI, yang penting itu kedaftar nggak di DJKI. Oh. Karena gini, ini gue setuju banget masalah AI ini. Hmm. Ini sebagai konteks aja ya. Di gua lupa, aduh, ntar gua kirim linknya. Gua tuh beberapa bulan lalu ketemu link, gua lupa ChatGPT atau Claude, dia tuh baru settle millions dollar lawsuit oleh penulis-penulis buku. Oh. Aduh, waktu itu gua ketemu artikelnya tuh. Jadi dia digugat class action, penulis buku jadi satu karena si platformnya. platformnya, karena dia kutipan-kutipan bukunya Oh iya deh. dipakai jadi di produk AI-nya. Kalau nggak salah ChatGPT, Tanpa izin lagi ya. Ya maksudnya kan itu kan public available information gitu loh. Kayak Oh, gitu. iya. Tapi akhirnya mereka settle. Itu. Ini menarik dibahas, tapi gue belum baca lagi. Sebenarnya gini, lu mau pakai AI, mau pakai apa? Yang penting kan tugasnya di pemeriksa DJKI. Iya bener sih. Dia harus ke screening, sistemnya ada, komputernya ada, gitu loh. Ya juga ya, lu mau pakai kayak gimana pun juga ujung-ujungnya kalaupun misalnya sama,
dari pemeriksa DJKI atau Kementerian Hukum ya Betul, nggak bisa. Ini nggak udah bisa. ada yang serupa gitu ya. Bisa jadi soalnya database AI, robotnya, algoritmanya semuanya ngambil dari yang udah ada kan. Betul. Jadinya mirip tuh jadinya Betul, tuh. mirip. Tapi sebenarnya ada lagi satu poin yang gue lupa. Ini lucu nih, tapi gue nggak bawa suratnya. Jadi alat bukti yang diduga dipakai untuk naik sidikin klien gue, salah satunya adalah ada surat sertifikat, sertifikat milik klien gue. Tulisannya punya klien gue ini sama dengan punya Michelle. Ada wording itu. Oke. Terus gue cek ke DJKI kan, rupanya itu cuma draft internal, bukan surat yang resmi dikeluarkan. Draft internal. Dan Direktur Desain Industri sudah mengeluarkan surat. Sertifikat itu nggak pernah keluar. Bapak dapat dari mana? Hah? Ada buktinya? Ya adalah, suratnya keluar. Itu. Wah rame nih. Jadi ada surat sertifikat klien gua bilangnya bagian dalam sama dengan bagian dalamnya Michelle, bagian luar terlindungin. Itu. Begitu gua cek ke DJKI, oh ini cuma begitu draft ongoing, tapi draft yang tidak pernah jadi keluar gitu loh. Nggak pernah jadi keluar ya? Nggak pernah jadi sertifikat, iya itu. Dan Direktur Desain Industri udah ngeluarin surat, ini nggak pernah jadi sertifikat gitu loh. Jadi ini nggak bisa dipakai sebenarnya untuk. Jadi rame. Jadi hanya gara-gara ngelaporin jadi rame kebuka semuanya. Dan lebih sedihnya lagi hanya gara-gara ngelaporin pejuang ekonomi kreatif. Pejuang ekonomi kreatif. Dia bukan orang miskin nih orang. Ini orang kaya. Si teman gua. Si teman lu ini. Tapi si Adel lebih kaya. Ya kan? Cuma kalau ini bisa terjadi kepada orang kaya, apa bisa terjadi kepada orang miskin? Itu intinya. Itu poinnya itu sih sebenarnya. Poinnya di situ gitu loh. Iya. Ya memang pejuang ekonomi kreatif kan bukan berarti semuanya miskin. Bukan semua miskin. Iya, ada yang ya udah eskalasi bisnisnya. Betul. Gitu kan. Karena apa? Karena nyari duit itu kan skill on itself. You can be smart, but maybe you're not rich. Betul kan? Iya. Lu ada pengusaha jago, tapi mungkin lu gak punya modal untuk eskalasi, untuk gedein ini, gak punya akses ke bank gitu. Itulah makanya pemerintah kasih kredit usaha rakyat 10T gitu loh. Itu. Jadi jadi skill jualan sama skill kaya itu kan beda kan? Iya, beda. Itu skill on itself gitu loh. Networking apa segala macam. Tapi kan unsurnya bukan di kaya atau miskinnya, aircraftnya. The fact that it can happen to somebody with a lot of money. Kenapa? Kalau orang banyak duit bisa get lawyer yang bagus, bisa apa gitu loh. Masih naik sidik. Baru mau ngomong, ini terjadi pada temen lu, iya kan? Dia pejuang aircraft yang bisa dibilang ya kue kaya gitu ya. Udah perusahaan PKP udah pasti. Cuma karena memang dia beruntungnya ngegandeng lawyer dia nih, karena Frank ini temen aja, iya temen kan? lama. Iya makanya kan. Nah, cuma yang lain yang nggak bisa kenal gua. Nah, di sisi lain yang pejuang ekonomi kreatif yang nggak bisa kenal lu, ya dia cuma ngandelin ya kerakyatan yang ada di bawah. Atau mungkin udah damai. Betul. Stop produksi. Dan yang gue bilang juga ke Amsal juga, gue bilang begini. Satu, dia nggak kenal lawyer, dia nggak punya duit buat bayar lawyer misalnya. Terus yang kedua adalah kayak Amsal gue bilang juga, syukur-syukur Amsal itu misalnya dia nggak punya relasi besar, tapi untungnya dia punya public speaking. Makanya dia kuhab yang baru apa segala macam, dia bisa ngomong ketika di borgol kan. Nangis, nah ini bayangin gue langsung merinding banget ngelihat pejuang ekonomi kreatif UMKM yang memang level bawah. Betul. Dia lagi merintis, nggak punya ilmu public speaking kan nggak semudah itu. Betul. Kan, nggak bisa ngejelasin apa segala macamnya, pasrah bro, masuk penjara bro. Betul. Makanya for me ya dari Jakarta, the least I can do is membantu pencerahan hukum seperti ini. At least we start somewhere. Wah, thank you bro. at least we start somewhere. Kita berdua contribute lah dengan seperti ini gitu loh. Dan di Gaycraft juga kita ada badan pelindungan hukumnya ada, timnya ada, timnya udah saya siapin. Rencana saya tahun ini mau bikin Zoom. Untuk Gaycraft ada perwakilan dari masing-masing DPC untuk materi seperti ini gitu loh. Ini penting juga sih. Ini penting lah. Gue pun jadi belajar loh guys di sini guys. Tapi kan kita sama-sama belajar gitu loh. Hukum itu kan evolves. Ya. Kalau nggak evolve nggak mungkin undang-undang tahun 2000 mau diubah sekarang gitu loh. Hukum itu kan evolve. Kita belajar dengan hal seperti ini gitu loh. Ini menarik ini. Gue nggak tahu lu kasih kesempatan ke Adel, Michelle gitu ya. Kira-kira berapa lama? Mungkin apa kalau sesaklek itu atau cabut LP misalnya? Oh, gue biasa aja. Jadi gini, besok gue ke LA nih, mau nonton bola 2 minggu. Oke. Jadi selama gue di LA lu bisa kontak, lu kenal kok sama teman gue. Ya misalnya lu kasih waktu tenggang berapa? Pokoknya berapa lama? Misalnya seminggu, 2 minggu. Nomor gue udah diblok sama bapaknya. Gara-gara gue WhatsAppin terus. Namanya Jackson Low.
Bapaknya Michelle, gue di blok sama bapaknya. Harusnya di blok ya, mungkin lupa apa enggak gua, apa mungkin HP-nya lagi mati kali. Udah berapa lama? Pokoknya terakhir abis RJ itu gue WhatsApp bapaknya. Oh, Om ngajarin damai ya. Oke, kita ribut ya, Om. Gue bilang gitu. Satu centang. Oh gitu langsung. Iya. Lobet kali. Ya, masa orang kaya HP-nya lobet. Chargernya ketinggalan. Toko Adele ini berapa ratus di Indonesia, Bos? Iya. Itu. Makanya. Itu. Ya pokoknya kita lihat aja Iya. ke depannya, kesian juga ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang yang kalangan bawah itu masih akhirnya gara-gara sertifikasi udah dapat sertifikat haki tapi masih kena Betul. tuntutan gitu. Gua Kesian banget. 4 bulan gue berkas gue buka lagi. Ini gue memikir, ini segampang ini apa gue yang bego ya? Gue suka gitu kadang-kadang ya. Ini yakin gak sih gue deh? Gue tanya teman ini, iya perusahaan ini gue tanya ini, gue teman ini tanya teman tanya ini, gue tanya partner law firm di Indonesia yang IP gitu loh kan, bro gini-gini, wah ya dia sampai kayak gini semuanya, geleng-geleng kepala semuanya. Kemarin tuh RDPU kan, gue RDPU kan nama ketua asosiasi ada tiga juga gini. Serius loh. Ada tuh Pak Haris sama Pak Andri namanya di foto-foto RDPU kemarin, ini cuma gini aja. Ya gue masih penasaran sama motifnya sih sebenarnya. Itu dia. Iya. Motif gitu loh. Apa motif lo sebenarnya kalau pidana itu kan motif di terlapor, ini kita. Ya kita karena motif karena punya gue terdaftar hakinya. Oke. Gitu. Jadi inilah pelajaran hukum untuk teman-teman ekraf gitu loh. Iya. Ya, ini kita perjuangkan seperti ini. Jadi gue juga bukan tipe yang dikit-dikit viralin. Tapi menurut gue ini adalah sesuatu yang patut didengar. Betul. Oleh kalangan publik. Guys, ini pentingnya belajar, makanya media kasih solusi hadir ya teman-teman. Maksudnya teman-teman pedagang, pengusaha, pejuang ekonomi kreatif, UMKM semuanya ini melek hukum. Ya, melek Ya, hukum. makanya gue ngundang Frank Hutapea ini biar ngejelasin sepertinya gimana sih proses hukum yang terjadi. Kok bisa udah disertifikasi halal jadi sertifikat haki, ya kan, terus ujung-ujungnya masih tetap juga dituntut lah, terus kenapa kemarin dikeluarin gitu kan. Betul. Nah makanya ini sebuah apresiasi juga sih. Kasih solusi juga, kita akhirnya kemarin kolaborasi bareng sama SBM ITB. Yang dimana ini kan S2 ITB yang khususnya bisnis apa segala macamnya. Gue ketemu juga kan sama rektornya, pernah gue undang juga ke sini. Beliau bilang bahwa ternyata memang inklusivitas dari si akademisi atau mungkin kampus ITB ini. Ini bukan karena memang gua MOU sama ITB kasih solusi sama atau mungkin salam Ganesha ITB gitu ya. Bukan. Tapi gue ngeliat bahwa sepertinya salah satunya yang serius atau mungkin membuka hati dalam artian kampus juga pengen kolaborasi bareng sama praktisi atau akademisi sama praktisi. Itu yang gue lihat adalah ITB salah satunya. Nah makanya akhirnya kita ngeliat bahwa udah saatnya kalau teman-teman misalnya belajar di kampus gitu kan, itu bagus banget akademisi, fundamental apa segala macamnya. Tapi begitu masuk ke sosmed, lo kok beda lagi ya. Ilmu lapangan nih, ilmu learningnya, ilmu konten begitu cepat berubah ekosistemnya gitu kan. Nah ini kenapa akhirnya gue bahas ini teman-teman? Makanya pentingnya ilmu edukasi apa segala macamnya. Mau nggak gue ajak ya buat teman-teman untuk belajar misalnya lebih dalam mengenai branding, marketing, bisnis itu sendiri. Kalau bisa Frank nanti lu ini ya, Bapak Ketua Bidang. Siap, kita selama kita bantu teman-teman boleh kita ya? support. Gue suka kotak-katik ginian. Nah itu, terutama karena cocok di SBM ITB ini kan banyak juga pejuang ekonomi kreatif. Karena dia khusus bisnis kan. Yang di Jakarta kan ada juga tuh. Mungkin lu punya temen juga yang ada di Jakarta kan, lulusan sana, Dokter Tirta, lulusan situ juga gitu. Maksudnya, nih boleh nih Pak Rektor. Ini Pak Ketua Frank ini harus diundang nih. Nanti gue ajak ke sana ke ITB Bandung atau di Jakarta untuk sharing-sharing. Pas temanya adalah bisnis ini nggak boleh semena-mena tentang hukum, legal apa segala macamnya. Nah artinya kita bareng sama ini ICCE ya, berarti ya. Center ITB menghadirkan From Surviving to Growing for Business and UMKM teman-teman. Nanti ada saya juga sharing di sana. Ada juga ini asisten profesor juga ada ya beliau ya. Jadi ini program akselerasi untuk pemilik usaha dan juga UMKM yang ingin membangun bisnisnya jadi lebih rapi, kuat gitu kan, dan siap berkembang melalui human capital management, membangun tim, membangun sistem kerja, operation, ya fondasi SDM itu ada. Ya branding, marketing itu juga ya saya sharing-sharing juga di sini. Nextnya saya undang Frank Hutapea nanti juga sharing-sharing juga. Dengan senang hati, Betul. Ini bersama Pak Ahmad Ghazali, ST MEB, PhD gitu kan, Associate Professor SBM ITB. Ada saya juga teman-teman, bareng kasih solusi. Jadi buat yang merasa bisnisnya misalnya udah jalan tapi stuck di tengah jalan,
Coba deh kita benahin fondasinya teman-teman. Daftarnya gimana caranya? Cek aja deskripsi di bawah. Ini kolaborasi kasih solusi dengan SBM ITB. Ya. Bro, ada yang mau tambahin lagi nggak dengan Ada ada suratnya, seperti ini? suratnya. Nah, ini ada apa nih, Suratnya. catatan suratnya ya. Iya, yang itu yang 2018. Oh, ini yang nama pemohon Michelo. Konsultannya tuh. Hasil pemeriksaan. Ya. Permohonan desain industri yang diajukan merupakan permohonan yang terdiri atas lebih dari satu desain industri yang bukan merupakan satu kesatuan atau produk set. Kayak tadi tuh. Ya kan, kayak botol sama tutupnya, Betul. segala macamnya gitu kan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 huruf B Undang-undang lama. Undang-Undang yang lama ya. Ya. Nomor 31 tahun 2000 ya. Ya. Tentang desain industri. Saudara diminta untuk memecah permohonan ini atau menentukan satu desain industri yang akan diproses lebih lanjut. Pemeriksa saya udah bilang, kalau mau lanjut lu pilih satu atau dipecah. Tiba-tiba pas keluar yang Yang sama. ya sama. Udahlah, damai-damai aja lah. Kesian Iya. ini. Gua ngeliatnya dari- Ini surat bukan dari kaleng, gue ketemu yang bikin suratnya ngasih ke gua, si Pandinya. Oke. Gimana sih? Coba. Tapi kan gini, kalau nggak gara-gara teman gue lawyernya gue mungkin nggak bisa punya akses kayak gini. Iya. Kalau nggak gue gara-gara di Aircraft, gue nggak mungkin punya akses kayak gini. Iya. Itu loh. Jadi gini, when things are meant to be, the universe will revolve around you. Ah. Gitu kan, ya kan? Iya. Gue kalau dulu gue nggak ada di Aircraft, gue bikin gimana nih gue nih ke dalam nih kan kenal orang dari mana. Oke. Cuma kan kalau dari Aircraft kita ada MOU, Iya. Kementerian Hukum dengan Aircraft ada ini. Ini kan gue bilang Pak, ini gue motivasi gue bisnis iya. Karena kan gue lawyer ini kan dibayar. Tapi kan ini loh, apa isu aircraftnya ini kan buat kepentingan semua pelaku aircraft. Itu gitu. penting. Di situ gue gak munafik orangnya, gitu loh. Tapi kalau dengan gue berbisnis bisa sambil edukasi kepada semuanya, why not? Iya. Konten kreator 27 jutaan deh ekonomi kreatif. Iya. UMKM 64 juta. Ini kalau digabung-gabung ini akan terus bertambah. Anggaplah 100 juta totalnya. Betul. 100 juta yang akhirnya mereka penggerak ekonomi dari lokal, mikro itu naik ke atas itu dan di luar negeri. ngaruh juga loh. Dan teman-teman, ini kalau yang saya yakin ya, ini menurut pandangan saya aja nih ya, buat Adele, buat Michelle gitu ya. Dengan adanya anggaplah dibuletin 100 juta yang terdaftar apa segala macam ya, pejuang ekonomi kreatif, UMKM ya, sektor produktif yang ada di bawah. Dengan mereka tumbuh, sebenarnya harusnya lu berterima kasih sama mereka. Iya. Karena mereka itu Beli konsumen elu. Beli sama elu. Iya iyalah. Iya, Gimana malah ini yang Iya, menurut bener, keyakinan saya bener. malah lu sikat. Malu Kan sih. jadinya gimana sih maksud gue? Gimana sih? Makanya dengan agak unik gitu. Mereka itu tumbuh, mereka punya uang, mereka bisnisnya tumbuh karena sertifikat Bener. haki apa segala macamnya. Jadi mereka bisa lebih agresif kan bisnisnya kan. Betul. Pas mereka tumbuh, hire karyawan, revenue-nya bertambah apa segala Nambah. macamnya. Mereka juga pengen sebenarnya sejauh ini beli berlian di tempat lu. Pengen. Tapi masalahnya mereka belum punya uang kan. Dan yang Nah. udah punya, yang udah pernah beli lagi yang lebih gede. Iya. Nah sekarang mereka udah dapat pendanaan nih 10 triliun dari negara. Kan ekonominya jalan. Iya muter. Tapi gara-gara mungkin hukumnya makanya. jadinya gimana nih gitu loh. Iya gue jadi kepikiran juga ya. Sebenarnya mereka itu konsumennya toko-toko berlian di Indonesia ya. Iya dong. Makanya. Mereka tumbuh nggak mungkin lu nggak ownernya ini nggak mau nyenengin istrinya. Kalau lu punya market share gede, kalau purchasing powernya orang naik, kan lu juga happy. Iya benar. Market share lu paling gede. Purchasing power sih sebenarnya. Purchasing power. Kalau tujuannya adalah market leader, Iya. ya kan kalau tujuannya ke sana ya harusnya Naik. Orang Iya. orang kaya nambah, duit gua juga makin naik gitu loh. Di semua negara, kalau orang yang kalangan bawah dan menengah duitnya itu GDP-nya naik, Oke. yang orang kayanya pasti Iya. makin lebih kaya lagi. Kenapa? Iya, betul. Ya bosnya mereka. iya. Ini kan yang orang kalangan bawah, kalangan menengah kan kerjanya di perusahaan-perusahaan milik yang the 1%. Iya betul. Iya kan? Si 1% dari sekian ini Satu ya. persen sekian. Jadi kalau karyawan nih, kalau kalangan UMKM income-nya naik 10%, ya kan? Kalangan menengah naik 10%. Yang orang kayanya income-nya naik 30% kali. Kenapa? Mereka beli air yang sama. Iya. Gimana? Iya betul. Iya kan? Iya betul. Kan mereka bertoko, lu contoh nih Adele contoh punya market share diamond 60% dari toko diamond di Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia kayaknya nambah ya pasti beli tempat lu. Iya betul. Itu. Iya kan Itu maksud gue ngelihat dari sisi yang versi gue ya, gue ngeliatnya kayak lah gimana sih? Harusnya kan kalau misalnya pun ada kerugian di sebuah toko, Iya. ya dibebenahinnya
silakan mau pakai cara apapun. Iya. Pendekatan, mau cara marketing, mau cara keuangan, operation, itu terserah. PHK terserah. Ya terserah lah, efisiensi apapun itu terserah. Cuma maksud gua, kok gua ngelihatnya bahwa mau bebenah tapi malah calon konsumen lu yang disikat gitu. Iya. Gimana sih? Yang seakan-akan calon konsumennya disikat gitu. Iya. Maksud gua, lah kok cara ngambil pembenahannya ke sana arahnya malah ya? Ini teman gue ini bukan konsumennya dia. Tapi kalau ini bisa terjadi sama dia, ini kan menciptakan standar, menciptakan tren. Iya betul. Gitu Kan loh. temen lu itu kan pasti ada, nggak tahu vendor, nggak tahu pekerjaan. Oh iya, ke dia buat teman. Pekerjaannya Iya. kan pasti kan ekonomi Iya. yang yang kenal sama dia lah. ya pasti Iya. misalnya kayak di desa kan. betul. Gua nggak ngerti kalau punya supir, punya karyawan, iya, punya anak iya. buah, gitu. Yang bikinnya itu kan ada karyawan. ada karyawan. Yang bikinnya itu ngelempar ke kayak semacam apa sih kalau misalnya pengrajut atau apa sih biasanya kalau gua nggak yang bikin cara ini. yang gua bikin ngerti. si cangkang ininya nih. Cangkangnya di dia. Iya kan Ah. dia ngelempar ke mana vendor? Oh dia gitu. sendiri. 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 Tapi mempekerjakan karyawan kan? Pekerja karyawan, iya maksudnya ngerti. Gua Pekerja ngerti ekonomi logiknya. kreatif Iya, kan? Iya. Karyawan itu kan kalau punya duit bisa beli di Adel. Ya itu maksud Gitu gue ya kan? Iya kan. Atau anaknya. Iya Gitu iya. loh. Gitu. Oh. So, oke. gini loh, orang harus ngerti. Sometimes they buy in you not for the product, for the brand. Oh iya betul. Gitu loh. Itu omongannya Walter Lander juga tuh. You buy for the brand. Iya. Ya. Kenapa orang beli Hermes? Kenapa orang beli Lambo? It's for Iya. the brand. Iya. Gitu. Kenapa orang beli Garuda walaupun banyak pesawat lain? It's for the brand. Mm-mm. Ya kan. Ya ada trust di situ, Ada trust ada value. itu. Iya. But if you do this, what happened to your brand? Kita kan berdua orang branding, bos. Iya 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 kan? iya 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 iya. Iya iya. Ya Walter Lander pernah ngomong gitu juga tuh, Prof Walter. Dia lahir tahun 1913. Dia bilang justru orang tuh bukan beli produk karena produk itu dibuatnya di pabrik, Tuh. ya kan? Made in the factory gitu. Betul. Tapi kalau sejatinya manusia itu atau konsumen itu beli brand karena Betul. brand dibuatnya di mind di Baik. di pikiran kita, di mindset Iya. kita karena kita belinya tuh value-nya. Value-nya. Itu gua kemarin baru baca sesuatu juga gitu, Sony. Sony dia mau dibeli 100.000 barang, tapi requestnya Sony dihapus. Ah, Dia nggak mau. Dia bilang kalau merek Sony gua ada, tahun depan gua bisa jual 1 juta. wow, Sony jadi gitu. ini gue belum dapat tuh beritanya. Gua Oh iya. baru kemarin gua kirim. Kirim, Gua kirim. gua kemarin lihat di Suka gue mana kalau gitu, orang ada. gue ngeliat dari sudut pandang brand tuh gue suka banget. Itu dia mau dibeli 100.000 American company atau apa, 100.000 produk, tapi Sony coret, dia nggak mau. Karena kalau gua masih mereknya ada, tahun depan bisa jual 1 juta katanya. Oh iya. Oh dia mau white label gitu kali ya. Iya, buat kayak jadi kayak OEM, ya kan. Dan balik lagi harusnya kan Michelle sama atau Adele tuh kan ngerti tentang brand ya. Iya, Karena dia kan bangun brand. Iya. Nggak Anyway tahu lah. ya, mungkin Oke. when you reach certain level ya, you become complacent kali, I don't know. Terakhir bro. Nah, ya. Lu mau ngomong apa nih? Buat, gue nggak tahu ke Adele, Michelle atau siapapun itu. Ya, kalau dari saya gini. Ah. Kalau dari saya pemerintah nih, dan by the way gue bukan bahas pemerintah ya. Gitu, jangan. Gini Gak loh, apa-apa, jadi- cukup gini gue loh, yang jadi- dituduh kok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gua bukan bahas Lu pasti udah pemerintah tahu ya. loh. Cukup gue yang Maksud dituduh. gue gini nih, gue adalah salah satu kritik pemerintah. Oke. Lu boleh search video-video YouTube gua. YouTube, Oke. artikel yang gua tulis. Gua tuh mengkritik sebuah program. Tapi abis kritik gua kasih solusi. Ya kan? Gua kritik bisa kasih solusi. Kritik Memang yang solusi. benar begitu harusnya. Iya. Di sini gua nggak mengkritik. Gua mengkritik ekosistemnya. Ah. Kalau undang-undangnya udah jadi, tapi ada kayak gini, Sama aja bohong. sama aja bohong. Yang disalahin pemerintah lagi. Iya. Itu. Adanya undang-undang kan buat ngerapihin. Udah ngerapiin. Tapi malah nggak rapi-rapi. Nggak rapi-rapi. Penegakan hukum kan bukan di kementerian. Kementerian- Meskipun Menteri Hukum. Menteri Hukum kan mengeluarkan izin. Oh iya. Nah, peran Menteri Hukum di sini, peran Kementerian Hukum di sini DJKI memberikan ahli. Oke. Keahliannya apa berdasarkan yang mengeluarkan. Gitu. Oke. Kalau ahli bilang tidak ada persamaan, tidak ada pelanggaran, terus penegak hukumnya bisa bilang naik sidik, itu gimana ceritanya? Itu masih nggak masuk akal sih. Bang. Iya juga ya. Lebih ngerti yang meriksa, lebih ngerti yang bukan yang ngeluarin sertifikat daripada yang ngeluarin sertifikat. Iya. Iya kan. Gua sih with all due respect, ini penyidiknya kadang teman gua semua. I have what I have to do kan. Iya. Gue bukan nggak kenal, gue kenal kok. Iya itu bisa begitu ya. Temenan kok gue sama mereka. Gue pikir belum naik sidik. Udah naik sidik, makanya kalau belum naik sidik gue nggak mungkin di sini bos. Karena naik sidik makanya jadi pembelajaran kepada masyarakat publik dan pelaku aircraft.
Siap. Untung belum tersangka. Oh, setelah itu baru tersangka ya? Iya, Oh, mumpung masih di situ ya? mumpung masih ada waktu. Oh. Gitu. Itu bisa juga citranya juga jadi buruk juga tuh buat Iya. oknum-oknum yang ada di situ. Kenapa bisa Betul. dinaikin? Oknum ya? Oknum. Kalau memang misalnya ternyata faktual ya Iya, bagus. Gua tidak mengurangi, tidak menambahin. Orang punya bagaimana pemilik sertifikat haki bisa dipidana naik sidik. Titik. Kalau memang fakta lu terima. Misalnya. Kalau fakta, iya. gue terima. Kalau fakta, tapi kan harus sertifikat gue batal dulu di pengadilan negeri. Gitu. Oh iya, ada yang situ Kan lagi batal ya. dulu. Maksudnya- Makanya yang dilakukan sekarang kita gugat duluan. Hmm. Berdasarkan berkas-berkas yang udah gue paparkan ini, dari dasar kita menggugat dia bahwa sertifikat dia dikeluarkan secara prosedur. Oke. Si Michelle punya. Nanti kita lihat Gitu. tayangan ini, Ya. kita lihat responnya dari pihak mereka. Lihat. Nanti kita lihat dan teman-teman pejuang ekonomi kreatif komen di Ya. bawah dong. Ya, Ada aduh. kasus yang seperti ini maksudnya. Kalau ada, Hmm. tolong DM ke Instagramnya Gekraf Hukum. Oh ya. Kita mau bantu. Nice. Kita mau bantu. Total nih buat Kita mau teman-teman bantu. Gekraf ini. Kita bantu pasti. Ya, gitu aja dulu ya. Pasti. Dan respon teman-teman kalau memang berada di kasus yang sama. Nah, kira-kira seperti apa? Teman-teman pelajaran aja, nggak apa-apa kita Betul. objektif dan kita faktual Open. aja. Teman-teman tonton ulang. Ya. Kalau memang misalnya dirasa bahwa iya lagi bisa jadi nanti mungkin nggak menutup kemungkinan kena di gua nih. Mm-mm. Karena kasusnya kan mirip-mirip nih. Karena gue udah daftarin juga. Ya. Tapi tiba-tiba kok masih bisa ada yang lolos. Betul. 5 tipe jadi 1 lah. Iya. Kemiripan juga tetap di sidang lah. Kayak ayo teman-teman hati-hati di Iya. situ tuh ya. Makanya pelajarin. Betul. Justru mumpung masih kayak seperti ini, Mumpung masih Frank banyak. mau bantu juga, Bantu, lu komen di bantu. bawah. Iya bang, kalau kayak gini kasusnya seperti apa ya? Betul. Oh iya, kok terjadi juga nih sama gua nih kayaknya nih serupa tapi tak sama Iya. gitu loh. Nah ini jangan sampai nih nggak beres dari bawah nih. Karena Kasian. materinya kita perlu buat rancangan undang-undang yang baru. Nah mumpung ya. Mumpung lagi ada Siap. program itu. Bapak Ketua Beda. Terima Thank you, kasih. Bos. Pak Ketua, Thank you terima banget. kasih, Thank you, Pak. thank you, thank you. Bos. Nanti Thank kita you. update lagi. Kita tunggu Kita ya, teman-teman. ulik-ulik lagi. Siap. Thank Kita you. tunggu komen di bawah. Kita kasih solusi.